Masjid Raya Al-Falah Sragen. Hadiran yang pertama tamu dari pimpinan ranting Muhammadiyah Karangmojo Kabupaten Bojonegoro. Kemudian tadi malam sampai tadi jam 11 itu tamu dari Masjid Agung Provinsi Jambi. Kemudian untuk besok kita kedatangan tamu dari Masjid Agung Kabupaten dari Magelang, Masjid Mujahidin Magelang. Intinya dari mereka bertiga itu tertarik dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan manajemen masjid dan penyelenggaraan badan usaha milik masjid yang diselenggarakan di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kemudian juga hadir juga dari Masjid Suciati Saliman Jogja. Ini di sini beliaunya Suciati Saliman. Kalau untuk Masjid Suciati Saliman ini akan bersinergi dengan kita berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen masjid modern dari Masjid Jogokaryan, Masjid Suciati Saliman dan Masjid Al-Falah Sragen untuk bersinergi pemberdayaan manajemen masjid maupun pemberdayaan badan usaha milik masjid. Alhamdulillah dengan kita launching badan usaha milik masjid, animo masyarakat untuk juga menyelenggarakan yang serupa sangat luar biasa. Ini ditandai dengan banyaknya dari masjid-masjid di luar Kabupaten Sragen yang akan berstudi banding tentang penyelenggaraan manajemen masjid maupun badan usaha milik masjid di Masjid Al-Falah. Bahkan di bulan Juni-Juli itu sampai sekarang sudah mendaftar untuk studi banding itu ada 16 kabupaten kota se-Indonesia sampai bulan Juli. Di antara ada dari Palopo, kemudian dari Makassar, dari Lampung, dari Medan, dari Muara Bungo, dan lain-lain. Itu animo masyarakat penyelenggara masjid di kabupaten-kabupaten tersebut sangat antusias untuk menyelenggarakan hal serupa yang diselenggarakan di Masjid Raya Al-Falah Sragen. ini apa maknanya untuk manajemen dari Masjid Al-Falah? Maknanya bahwa apa yang kita ikhtiarkan di Al-Falah ini dapat diterima oleh umat, dapat diterima oleh masyarakat dan menginspirasi masjid-masjid lain untuk menyelenggarakan hal serupa di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Mas Agung, ini sekalian. Apa Mas? Di ini yang kemarin itu poin-poinnya. Iya, poinnya. Jadi kita intinya kan di masjid kita itu kan sudah banyak yang kita selenggarakan, mulai dari barang yang hilang kita ganti, ada ATM beras, kemudian juga puasa Senin Kamis, masjid dibuka 24 jam, kemudian juga kepemilikan badan usaha milik masjid, baik soto, kemudian bubur tumpang, kemudian angsle, ini yang akan juga dipublikasi oleh masjid-masjid di luar Sragen. Termasuk segera akan didirikan juga di Suciati Saliman Jogja, ini akan adakan soto dan juga ronde angsle kita. Bahkan di Jakarta dan Jambi juga mereka akan franchise badan usaha milik masjid yang kita selenggarakan ini. Bahkan untuk angsle ini sudah 8 masjid yang akan menduplikasi. Nah, tadi yang barang hilang diganti itu apa? Yang apa? Ada spesifikasinya enggak? Apapun yang hilang di sini kita ganti, Mas. Jadi dulu Nah, pernah sepeda motor hilang 2 kali dari milik jamaah, kita ganti. Kita pernah 2 kali ganti sepeda motor, kemudian sepatu jamaah hilang juga kita ganti. Ada uang yang hilang juga kita ganti. Prinsipnya apapun yang hilang di masjid ini memang jamaahnya juga betul-betul kehilangan, kita ganti. Mengetahui dia benar-benar serius kehilangan, Ya ada gimana? bukti-bukti kepemilikan. Ada bukti kepemilikan. Kalau uang kan nggak tahu Mas. Ada tercover di CCTV. Karena CCTV kita ada 20 titik. Jadi titik-titik yang jamaah menyimpan pasti akan tercover.
Pernah terdeteksi juga pelakunya? Pernah juga, pernah terdeteksi juga yang kehilangan. Jadi hanya ada lembaga takmir yang menyelenggarakan masjid. Tapi kalau di Masjid Raya Al-Falah ini di bawah takmir itu kan ada manajemen pengelola atau manajemen pelaksana. Kalau di sini ada direktur, saya sendiri, dan saya membawai 35 karyawan yang itu digaji semuanya. 35 karyawan. Iya. Ini yang membedakan Masjid Al-Falah dengan masjid yang lain. Kita punya karyawan yang digaji, dan gajinya ini bukan gaji melalui amplop tapi sudah melalui Bank BNI Syariah. Jadi sudah punya ATM semua karyawan kita. Jadi gaji setiap bulan sudah masuk ke rekening masing-masing karyawan. Atau yang di sini disebut sebagai abdi dalam Masjid Raya Al-Falah. Ini bukan konsep komersialisasi masjid kan? Bukan. Jadi sepenuhnya untuk melayani jamaah. Jadi bagaimana masjid itu membuat nyaman orang berjamaah, membuat nyaman orang beribadah di masjid, membuat nyaman umat untuk menikmati masjid. Jadi harus kita layani sebaik-baiknya. Yang diganti tadi, yang menggantinya itu dari mana? Dari masjid, Dananya? dari kas masjid. Diganti masalah yang Selama ini yang sudah ganti sepeda motor pernah 2 kali mengganti, kemudian uang juga pernah berapa kali, ada yang 500.000, ada yang 150.000, kemudian juga pernah mengganti sepeda ontel anak SMP Negeri 1 Sragen gitu, sepeda ontel, kemudian sepatu jamaah pernah juga kita mengganti. Tapi setelah kita lengkapi CCTV, nampaknya sudah jarang atau sudah lama tidak ada. Karena sejak 2 bulan terakhir ini jamaah masuk ke masjid tidak boleh membawa tas. Jadi tas harus dititipkan ke penitipan sehingga lebih aman, jamaah juga lebih nyaman untuk beribadah. Rifki Agung Triana Putra, takmir Masjid Dewan Kemakmuran Masjid Suciati Salimah. dalam rangka menortor. Iya, saya itu rutin ke Masjid Raya Al-Falah itu satu untuk selalu silaturahim, belajar dari Pak Eko, Pak Musnadi, dari manajemen Masjid Raya Al-Falah, karena selalu mengupdate perkembangan untuk melayani jamaah dan umat, sehingga kita itu nantinya terus saling berkomunikasi, bersinergi dalam rangka memakmurkan jamaah. Terus tadi ada wacana bersinergi itu nanti dalam bentuk apa Mas? Iya, jadi seperti halnya yang sudah dilakukan Masjid Raya Al-Falah itu kan sedang membangun badan usaha milik masjid. Maka kita yang akan kita sinergikan ini nanti adalah unit-unit usaha milik masjid apa saja yang bisa kita saling satu sama lain sinergikan. Artinya kami di Masjid Suciati Saliman itu punya produk, punya ayam olahan seperti chicken nugget, chicken karaki, dan lain sebagainya, yang produk itu nantinya bisa dipasarkan dan dijual di Masjid Raya Al-Falah. Pun begitu juga sebaliknya, di Masjid Raya Al-Falah ada angsle, wedang ronde, itu nantinya bisa dipasarkan dan dijual cabangnya di Masjid Suciati Saliman. Sehingga kita saling bertukar unit usaha satu sama lain untuk lebih memperluas pasar kita masing-masing. Sama halnya dengan Masjid Raya Al-Falah yang sudah dilakukan Pak Eko, hal ini adalah usaha kita untuk bisa menutup operasional masjid secara mandiri. Bagaimana kita mengelola masjid secara profesional, kita punya karyawan, pegawainya masjid yang kita gaji
dari hasil unit usaha badan usaha milik masjid yang kita dirikan dan kita kembangkan. Tujuan utamanya memang untuk memakmurkan masjid. Betul.